Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang anu pengker suarana tan kadangu karep sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa serta perangkatnya yang pada detik ini belum bisa hadir di tengah-tengah kita, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Sindang Heula, Ketua Komite beserta anggota dan pengurusnya SD Sindang Heula 1 yang saya hormati, para tamu undangan, dan Bapak dan Ibu wali murid SD Negeri Sindang Heula 1 yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melangkahkan kaki menuju SD Negeri Sindang Heula 1 dalam rangka perpisahan dan kenaikan kelas peserta didik SD Negeri Sindang Heula 1 tahun pelajaran 2022-2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat serta umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat hidayah nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenankanlah kami atas nama pimpinan di SD Negeri Sindang Heula 1 akan memberikan laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun. Yang pertama adalah bahwa dalam suatu lembaga tentu saja memiliki visi, misi, dan tujuan. Untuk tahun ini visi SD Negeri Sindang Heula 1 yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, beriman, dan bertakwa. Oleh karena itu, dalam mencapai visi tersebut, kami memiliki misi yang pertama adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, siswa memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan selalu tetap untuk berbudaya. Dan yang keempat adalah memiliki siswa yang kreatif, terampil, dan bekerja untuk dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dan terus-menerus. Yang kedua perlu kamu laporkan adalah mengenai tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama adalah tenaga pendidik atau guru. Alhamdulillah, guru di SD Negeri Sindang Heula 1 sudah lengkap, di mana yang terdiri adalah 6 orang sesuai dengan rombel atau rombongan belajar dengan kualifikasi S1 atau sarjana 5 orang dan
satu orang dalam proses menempuh pendidikan S1. Kemudian guru mapel. Guru mapel sudah lengkap, terdiri dari 2 mapel. Yang pertama adalah mapel agama dan mapel penjas. Nah, semua itu terdiri dari 4 ASN, baik sebagai PNS maupun sebagai P3K, sehingga dalam hal ini masih ada 2 orang alhamdulillah dalam menunggu proses SK P3K, yaitu Bapak Nunu Nordiana SPD dan Ibu Raudatur Rizky Sasari. Beliau tinggal menunggu SK. Mudah-mudahan bulan depan sudah keluar SK sebagai ASN P3K. Kemudian kita masih memiliki guru honorer, yaitu 3 orang. Dan semua itu untuk tenaga honorer masih dibebankan kepada keuangan komite maupun keuangan yang bersumber dari dana BOS. Kemudian yang ketiga adalah kesiswaan. Nah, saat ini siswa di SD Negeri Sindangala 1 semuanya berjumlah 129 siswa yang terdiri dari 71 siswa laki-laki dan 58 siswa perempuan. Kemudian yang keempat adalah sarana dan prasarana. Untuk menunjang efektivitas pembelajaran baik yang bersifat intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, yang pertama sarpras yang ada di SD Negeri Sindangala 1 adalah lapangan voli. Dulu di halaman kita itu ada taman, karena kita ingin meningkatkan prestasi di bidang olahraga, maka dengan terpaksa taman kita buat lapangan voli dengan ukuran anak. Semua pembiayaan lapangan voli alhamdulillah bersumber dari dana komite. Kemudian yang kedua adalah pengadaan drum band. Alhamdulillah berkat kerjasama dari para orang tua semuanya, pengadaan drum band bisa lunas selama 6 bulan. Dan tahun kemarin kita bisa menyaksikan anak-anak atraksi dengan memanfaatkan drum band yang kita miliki. Kemudian adalah dengan bantuan TIK atau bantuan IT. Kami beserta teman-teman Dewan Guru berusaha untuk mencari bantuan. Alhamdulillah direspon oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari pusat. Akhirnya cair dana senilai 98 juta rupiah. Itu kerjasama antara para guru untuk mengajukan proposal berupa bantuan. Nah, 98 juta itu berupa barang yang terdiri dari 15 Chromebook. Jadi Chromebook itu ukurannya lebih kecil dari laptop. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan sebanyak 15 buah. Chromebook ini merupakan IT yang berfungsi untuk mengakses seluruh pembelajaran yang termuat dalam kurikulum Merdeka. Ya, jadi Chromebook 15, kemudian proyektor 1 buah dan rotor modem 1 buah, sehingga jumlahnya 98 juta. Coba bayangkan kalau memang misal kita ingin laptop, kira-kira minta kebantuan ke orang tua sebesar 58 juta. Keberatan tidak Bapak Ibu? Keberatan. Tapi kita berupaya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan dari dana APBN, bukan dari dana APBD.
saya langsung berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan melalui legislatif, melalui Dewan DPR RI. Alhamdulillah tembus sebesar 98 juta rupiah, yaitu berupa barang. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Mohon maaf, mengapa perlu saya banggakan? Karena apa? Karena di wilayah Banjarharjo yang notabene SD-nya berjumlah 68, hanya 5 SD yang mampu menembus untuk mendapatkan itu. Di Banjarharjo 5 SD dari 68. Ini semua berkat kerjasama antara Dewan Guru. Itu. Kemudian yang kelima adalah mengenai uang keuangan. Keuangan diperoleh dari 3 pos. Yang pertama adalah dana BOS. SD Singgangala 1 untuk tahun ini, tahun anggaran 2023 mendapatkan dana BOS sebesar 119.040.000 rupiah. Ulangi lagi, dana BOS yang kami terima itu sebesar 119.040.000 rupiah dengan jumlah siswa sebesar 128. Jadi satu anak yang tidak masuk karena pada waktu kita penguploadan data itu sudah ditutup, sehingga yang tercover adalah sebanyak 128 orang atau siswa. Kemudian yang kedua, dari dana PIP. Dana PIP ini langsung didistribusikan kepada wali murid yang menerima hak. Sampai detik ini, dana yang diterima dari kementerian atau dari pemerintah, dana PIP sebesar 33.525.000 rupiah. Jadi dana PIP dari pemerintah 33.525.000 rupiah. Semua tersalurkan ke wali murid. Kemudian yang ketiga, dana PIP. Ya, dana PIP dari jalur lain. Mohon maaf, ya, ini sekali lagi terus terang saya, secara pribadi kadangkala kami menginginkan bagaimana menciptakan dengan dengan biaya murah, tetapi pendidikan kita maju. Salah satunya, sekolah selalu mengambil terobosan-terobosan bagaimana caranya menggali dana-dana dari pemerintah. Salah satunya adalah melalui dana aspirasi. Alhamdulillah tembus juga. Tahun ini kita mendapat dana dari aspirasi sebesar 8.829.000 rupiah. Semua melalui dana PIP. Alhamdulillah. Jadi selain dari dana pemerintah, selalu saya mencari terobosan baru bagaimana supaya tidak memberatkan wali murid. Mohon maaf, di depan kita mah setuju, di belakang wow, ya kan? Kemarin saja, terus terang saja, saya pribadi mau narik uang kenaikan kelas, mohon maaf, cuma 20.000 rupiah. Betul nggak Bapak Ibu? Untuk apa? Dikembalikan lagi. Snack aja udah berapa, air minum udah berapa, belum untuk tamu undangan. Itu pun saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali murid yang telah mendukung kegiatan ini. Ya, jadi ulang lagi, dari dana aspirasi sebesar 8.229.000 rupiah. Sebenarnya banyak yang ingin masuk ke kita itu. Kemarin mohon maaf, saya ditawari untuk mengajukan
proposal TIK dan sarana olahraga. Ya, jatah yang diberikan ke kita cukup 30 SD. Saya minta tolong Pak Saleh siapkan 30 SD, ini ada bantuan, ajukan proposal. Ya, tapi mohon maaf, SD saya sendiri tidak mengajukan. Mengapa demikian? Mentang-mentang boga channel di pusat SD hiji bae dumu mulai ulah sok ma'ruf tuh, nah, bagi-bagi kepada orang lain, ya itu. Jadi oleh karena itu kita berusaha untuk mencari terobosan-terobosan baru supaya tidak terbebani oleh wali murid. Saya juga merasakan wali murid, apalagi kalau di sana Bu, di sana yang namanya kenaikan kelas, pertama bayarnya 50.000, kedua harus bawa buket minimal 25.000, ketiga suruh ngalungin anaknya, kaopat suruh mawa berkat emberna anu sagede kieu. Barang itu Sabtu ember cek ibu-ibu sabar hargana, kurang lebih Pak Guru 100.000. Wow, 2 ember 200.000. Waduh, ya. Makanya kemarin mohon maaf sekali ada beberapa wali murid, Pak, masalah itu untung jauh-jauh hari kita rapat guru sudah ambil keputusan tidak boleh. Ya, artinya jangan membebankan terhadap wali murid. Mau sekolah perlu biaya, ya. Jadi akhirnya apa? Tek sekolah iya dah artos naging teu aya. Jangan sampai seperti itu. Makanya kami tidak ingin memberatkan wali murid seperti itu. Kemudian yang keenam adalah prestasi. Prestasi kita baik di bidang akademik dan non akademik itu alhamdulillah berdasarkan informasi dari guru-guru yang lain sebelumnya alhamdulillah kita mengalami peningkatan. Yang pertama, prestasi akademik yaitu juara harapan 1 lomba MAPSI tingkat kecamatan, juara 4 tingkat kecamatan lomba MAPSI, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, baru kemarin nih juara 2 Olimpiade Siswa Nasional tingkat Kabupaten Brebes. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan ya. Dan perlu Ibu ketahui, SD negeri dan swasta di Kabupaten Brebes itu berjumlah 897. Setiap SD, selamat datang Bapak Kepala Desa, monggo Pak. Ya, jadi kami ulangi, jumlah SD di Kabupaten Brebes itu berjumlah 897. Setiap SD itu berlomba-lomba untuk melakukan upload Olimpiade Nasional. Ya. Nah, setiap SD itu 5 orang dengan 2 mapel, yaitu mapel IPA dan mapel matematika. Jadi kesimpulannya, kalau SD-nya berjumlah 800 SD kali 5 orang sudah berapa peserta, Bu? Kurang lebih 4.000 peserta. Ya. Dari 4.000 peserta itu, Kemendikbud mengkualifikasi tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah dari 4.000 peserta se-Kabupaten Brebes, Sindang Heula 1 mendapatkan juara 2. Hebat tidak? Juara 2 dari 4.000. Itu kalau jumlah SD-nya yang mengikut 800. Ini mah jumlah SD
897. Makanya kami sekolah mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ananda Faiz Nurul Anwar yang telah memperoleh juara 2 tingkat kabupaten Olimpiade Siswa Nasional tingkat Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah beliau mewakili Kabupaten Brebes untuk tampil di Provinsi Jawa Tengah. Kemarin pelaksanaan sudah dilaksanakan. Tanggal 19 kemarin tingkat provinsi sudah dilaksanakan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan SD kita tercinta itu bisa berprestasi di tingkat provinsi. Hanya 2 SD di Kecamatan Banjarharjo yang mewakili kabupaten untuk tingkat provinsi, yaitu SD Sindanggala 1 dan SD Cikakak 3 mewakili Kabupaten Brebes. Nah, tapi kadang-kala sok rada nyeri hati nak kumaha urang SD urang perwakilan dari Kabupaten Brebes aya perhatian terhadap kita. Ini mah bobol-bobol dewek, ongkos-ongkos dewek ya, tapi itu pun alhamdulillah. Itu mengenai prestasi akademik. Kemudian prestasi non akademik yang dilaksanakan oleh Sekbin. Yang pertama adalah juara 3 bulu tangkis putra, kemudian juara 2 bulu tangkis putri, juara 2 sempak takraw, juara 2 lari 80 meter putra, dan juara 1 lompat jauh putra. Itu beberapa prestasi non akademik. Oleh karena itu dalam ini untuk tahun ke depan kita menekankan mudah-mudahan untuk prestasi itu bisa dipertahankan, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kemudahan dalam melakukan segala hal. Yang terakhir adalah program kerja sekolah. Yang pertama adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Kami menyadari di dalam pelayanan pendidikan mengenai tenaga pendidikan kadangkala di sana sini masih banyak kekurangan. Kadangkala mohon maaf ada yang gurunya terlambat, kemudian ada gurunya juga yang mungkin berhalangan. Itu manusiawi. Oleh karena itu saya sebagai pimpinan, jika hal-hal tersebut sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kami minta dukungan yang setinggi-tingginya kepada wali murid. Silakan layangkan kritik dan saran yang membangun. Kami sebagai pimpinan tidak alergi terhadap kritikan. Saya acungkan jempol kepada wali murid yang berani untuk mengkritik, yang berani untuk memberikan saran. Ayo kita bersama-sama untuk memajukan SD Sindanggala 1 ini. Ya, jangan alergi terhadap kritik. Dikritik oleh wali murid pundungan, itu bukan seorang tipe pemimpin. Dikritik, ayo kita maju. Justru saya senang kalau dikritik. Pak, begini-gini, ayo. Jangan hanya ngomongnya doang, kan begitu. Dan saya tidak suka kalau memang misalkan berbicara di depan yes, di belakang no. Gentle, saya senang. Pak Komite cukup kreatif, cukup aktif dalam mengkritik kebijakan sekolah. Alhamdulillah kami sudah berkolaborasi dengan Bapak Komite dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa. Sekarang tantangan kita cukup berat, ya, dengan teknologi yang cukup maju. Dampak negatifnya terhadap siswa itu siswa malas karena asik
bermain melalui handphone. Sampai-sampai terus terang saja saya kaget ada aplikasi yang diperjualbelikan. Dia cerita, Pak Guru, alhamdulillah abdi tos tiasa ngajual akun. Abdi mah dateng terang model gitu ngajual akun. Carana kumaha? Diajari. Dia cenah Pak Guru, Masya Allah. Ari ngajual akun mah Pak Guru jempol. Berarti bisa ngalah duit, bisa kreatif, bisa ngajual akun. Sabra akunna 150.000, alhamdulillah. Tapi antara penghasilan dengan beli kuota itu tidak seimbang. Kuota mesernya 200.000, akunnya mesernya 150.000, 5.000 rugi materi. Kaduana sampai sabra jam. Nah, itu kecanggihan teknologi. Oleh karena itu, mari kita bermain teknologi dengan yang positif. Kita wajib untuk mengikuti perkembangan zaman, dalam hal ini adalah teknologi. Tapi jangan ketinggalan, dampak itu perlu kita antisipasi. Itu. Jadi itu saja, karena waktu sudah siang, ya tidak sepantasnya kami terlalu panjang lebar dan kami akhiri. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.